Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk Mas Isan dan teman-teman sekalian yang menonton video ini. Saya Ganendra Teja Putra. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan materi dengan judul Alternatif Model Bisnis dan Media Independen. Topik ini membahas bagaimana media yang tidak bergantung pada kepentingan politik atau koperasi dapat bertahan dan berkembang melalui model-model bisnis alternatif. Oke, sebelum membahas model bisnisnya, kita harus memahami dulu apa itu media independen. Media independen adalah media yang tidak dikendalikan oleh kepentingan ekonomi atau politik tertentu. Mereka biasanya didirikan dengan misi untuk menyuarakan kepentingan publik, terutama yang sering diabaikan oleh media yang besar. Ciri khas media independen antara lain objektif dan kritis terhadap kekuasaan. Yang kedua, itu fokus pada liputan, investigasi atau isu-isu sosial. Kemudian yang terakhir, tidak tunduk pada tekanan politik dengan modal besar atau kata lainnya media-media politik yang besar seperti Metro TV. Nah, seperti itu. Dengan kata lain, media ini mencoba berpihak pada kebenaran dan masyarakat, bukan pada penguasa atau pengiklan. Untuk tantangan media independen, media independen biasanya menghadapi beberapa kendala besar. Jadi menjadi independen bukan tanpa tantangan, tantangannya justru lebih banyak dibanding media-media yang sudah besar dan bertahan saat ini. Nah, yang pertama itu kayak keterbatasan dana karena tidak memiliki sokongan dari iklan korporasi besar. Kemudian tekanan politik dan sensor, terutama ketika mereka memberitakan kasus-kasus yang sensitif. Kemudian sulit bersaing dengan media besar yang punya modal besar untuk promosi dan distribusi. Dan yang terakhir, menjaga kepercayaan publik karena harus tetap profesional tanpa jaminan keuntungan finansial yang stabil. Karena tantangan-tantangan ini, media independen harus mencari cara kreatif dan etis untuk bertahan hidup. Mengapa model bisnis alternatif itu diperlukan? Karena tidak bisa mengandalkan model bisnis media konvensional seperti iklan dan sponsor korporasi. Maka media independen perlu mencari model bisnis alternatif. Tujuannya ya supaya agar tetap hidup tanpa menjual independensinya, agar tidak tergantung pada pihak yang bisa mempengaruhi isi pemberitaan, kemudian agar tetap fokus pada misi sosial dan jurnalisme yang berpihak pada publik. Jadi keberlangsungan media independen tidak hanya soal uang, tapi juga soal integritas. Salah satu bentuk paling umum dari model bisnis alternatifnya adalah donasi publik atau crowdfunding. Itu media mengajak publik, khususnya pembaca yang merasa terbantu oleh pemberitaan mereka, untuk menyumbang secara sukarela. Platform seperti Patreon, Sociabus, atau Kitabisa sering digunakan untuk ini. Contohnya proyek Multatuli menggalang donasi dari pembaca untuk mendanai liputan-liputan mendalam. Kemudian yang kedua itu langganan atau membership. Di sini pembaca mendaftar sebagai anggota atau membayar iuran rutin seperti 25.000 atau 100.000 per bulan. Sebagai imbalannya mereka bisa mendapatkan akses konten eksklusif, undangan diskusi, atau laporan investigasi. Ini seperti yang ada di channel YouTube. Jadi kadang-kadang kalau di YouTube itu atau di Instagram dia ada langganan atau membership dengan janji konten-konten eksklusif yang tidak di
disebarkan secara umum. Jadi hanya untuk orang-orang yang berlangganan atau membership yang bisa mengakses konten-konten eksklusif ini. Model ini membangun komunitas yang solid antara media dan pembacanya. Kemudian hibah atau grants. Media juga bisa mendapatkan pendanaan dari lembaga donor, yayasan filantropi, atau organisasi internasional yang peduli pada kebebasan pers. Misalnya Ford Foundation, Google News Initiative, atau Open Society Foundation sering memberi hibah untuk jurnalisme, investigasi, dan data-data driven jurnalis. Kemudian yang keempat itu koperasi media. Ini adalah model di mana media dimiliki secara kolektif oleh jurnalis dan atau pembacanya. Contohnya di luar negeri adalah The Correspondent di Belanda atau Tortoise Media di Inggris. Dalam koperasi, semua anggota punya suara dalam pengambilan keputusan redaksi dan keuangan. Model ini mendorong transparansi dan kepercayaan. Kemudian freemium ini adalah gabungan model gratis dan berbayar. Sebagai konten diberikan gratis, tapi konten premium analisis mendalam atau liputan khusus hanya tersedia bagi yang membayar. Jadi kadang-kadang ini konten-konten yang berseri atau memang halamannya ada banyak. Jadi untuk halaman pembuka atau dokumenter pembuka, investigasi pembuka kayak di bagian 1, 2, dan 3 ini gratis. Namun untuk lanjutannya 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan seterusnya itu berbayar. Jadi ini sebenarnya strategi untuk memancing agar orang-orang yang menonton ini menjadi penasaran dan tertarik untuk membayar. Kemudian ada jasa sampingan atau diversifikasi. Beberapa media menjual produk atau jasa di luar pemberitaan seperti pelatihan jurnalistik, konsultasi media, penyelenggaraan acara diskusi publik, kemudian produk merchandise atau dokumenter berbayar. Cara ini membantu media menjadi mandiri dan punya sumber pemasukan tambahan tanpa mengorbankan isi dari redaksionalnya. Kita masuk ke contoh. Nah, ini adalah beberapa contoh dari media independen di Indonesia yang menggunakan model-model alternatif ini. Yang pertama itu ada Project Multitatuli, dikenal karena jurnalisme keberpihakannya pada kelompok rentan, menggunakan crowdfunding dan hibah. Kemudian Tirto ID, fokus pada jurnalisme berbasis data, beberapa kontennya menggunakan model freemium. Kemudian ada Remote TV, mengkritisi industri media dan menyuarakan literasi media, sering mendapat hibah dan juga edukasi publik. Kemudian yang terakhir itu ada Watchdog atau ini dokumenter investigasi. Ini produksi film dokumenter yang kritis terhadap kebijakan publik, monetisasi melalui screening YouTube dan kerjasama komunitas. Jadi Watchdog ini memang berada di platform YouTube. Watchdog sendiri mengandalkan monetisasi di YouTube untuk menambahkan pemasukan mereka. Oke, kita sekarang masuk ke slide terakhir, yaitu kesimpulan. Dari semua penjelasan tadi dapat disimpulkan bahwa media independen sangat penting dalam menjaga demokrasi dan keberagaman suara di ruang publik. Namun mereka menghadapi tantangan finansial yang cukup berat. Karena itu diperlukan model bisnis alternatif yang tidak hanya menopang keuangan, tapi juga menjaga nilai dan integritas jurnalisme. Lalu donasi, membership, hibah, hingga diversifikasi adalah cara-cara inovatif yang sudah terbukti bisa membuat media independen bertahan dan bahkan berkembang.
Baik, demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada pertanyaan, saya dengan senang hati akan mencoba menjawabnya melalui kolom komentar atau WhatsApp grup dari mata kuliah pengantar ekonomi politik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.